Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Ali Imran sampai pada ayat ke-45. Allah berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Ketika malaikat berkata kepada Maryam, sungguhnya Allah beri kabar gembira kepada engkau dengan suatu kalimat yang dari Allah, yaitu kalimat kun fayakun, yang dengan kalimat tersebut akan keluar seorang anak, ismuhul Masih, namanya adalah Al-Masihu Isa ibn Maryam. Wajihan fid dunya, yang Isa bin Maryam ini atau putra tersebut adalah seorang terkemuka, wajihan memiliki kedudukan di dunia, wal akhirah, dan juga memiliki kedudukan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kemudian malaikat mengabarkan lagi ciri-cirinya. Selain dia terkemuka di dunia, terhormat di akhirat, dan dekat dengan Allah. Kemudian di antara sifatnya, wa yukallimun nasa fil mahdi. Ketika digendong bisa berbicara kepada manusia. Wa kahlan, dan juga berbicara dengan pembicaraan khusus ketika di masa kahlah, nanti akan kita jelaskan, atau dewasa ya. Wa minas shalihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Baik, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya kisah ini, surat Maryam, awalnya adalah diskusi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nasara Najran yang datang kepada Nabi, kemudian berdebat dengan Nabi tentang ketuhanan atau kemanusiaan Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun turunkan surat Maryam untuk memberi wawasan kepada Nabi untuk membantah mereka. Dan Allah tidak hanya menjelaskan tentang Nabi Isa saja, tapi Allah kasih dari pertama, dari keluarga Ali Imran, kemudian lahirnya Maryam, kemudian kisah Zakaria, kemudian Yahya, sehingga Rasulullah SAW punya gambaran lengkap tentang kisah Nabi Isa. Sehingga kalau terjadi dialog pertanyaan berlanjut, Nabi SAW bisa menjawab. Jadi Allah turunkan kisahnya secara lengkap. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya kisah Nabi Isa alaihissalam dibawakan oleh Allah secara bertahap terkait dengan keajaiban ya. Kita sebutkan bahwasanya di awal dari Hannah, ibunya Maryam, yang sudah lama tidak punya anak, kemudian melihat seekor burung ya. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan burung memberi makan kepadanya, kemudian dia ingin punya anak, akhirnya dia berdoa kepada Allah agar punya anak, maka Allah kabulkan, padahal selama dia tidak punya anak. Tetapi Maryam lahir dari hubungan suami istri antara Hannah dengan Imran ya, dengan apa? Imran. Setelah itu lahirlah Maryam. Kemudian yang menakjubkan berikutnya adalah kisah Zakaria yang sudah sangat tua ya, kemudian istrinya mandul ya. Kalau yang pertama antara Hannah dengan Imran, suami istri ada dan sebab-sebab kelahiran ada. Cuma Hannah sudah lama enggak punya apa? Anak. Ternyata sudah lama enggak punya anak, bisa punya anak. Saya kemarin ada kawan di Malang, istrinya sudah, kalau tidak salah sudah steril karena sudah melahirkan operasi beberapa kali, akhirnya disteril. Sudah enggak mungkin punya anak. Subhanallah, anak terakhir mungkin sudah SMP atau SMA, saya lupa. Tahu-tahu istrinya hamil lagi. Ternyata enggak tahu kenapa bisa lagi, dan langsung kembar. Baru-baru aja saya ketemu anaknya kembar. Kembar itu anak keempat dan 5. Kebetulan lahir pas dekat dengan
hari kemerdekaan. Saya bilang anakmu anak 45. Kemarin bulan Agustus lahir. Jadi terkadang ini seperti ini, kisah Hannah, dia udah lama nggak punya anak, ya mungkin sudah, memang Allah belum kasih anak, padahal sudah punya anak sebelumnya. Ini berdoa lagi, ternyata Allah kasih anak lagi. Ini menakjubkan dari suatu sisi. Lebih menakjubkan Zakaria. Zakaria sudah tua, sudah lemah, rambutnya sudah putih semua, istrinya mandul. Tapi masih ada bapak, masih ada ibu, masih ada suami istri. Ternyata minta anak, Allah kasih. Ini menakjubkan lagi. Lebih menakjubkan lagi adalah kisah Maryam tanpa suami punya anak. Ya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan ini salah satu dari bentuk bagaimana Allah bisa bikin berbagai macam model ciptaannya. Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam alaihissalam. Allah menciptakan seorang tanpa wanita, langsung dari seorang laki-laki saja, yaitu Hawa dari siapa? Adam. Dan Allah menciptakan yang secara umum dari ayah dan ibu, ya kita semua. Dan Allah menciptakan manusia hanya dari seorang ibu, yaitu Isa bin Maryam. Demikianlah Allah membuat berbagai macam variasi dalam ciptaannya. Ya. Makanya Allah membawakan hal yang menakjubkan secara bertahap, sehingga sampai pada titik yang sangat menakjubkan, yaitu bagaimana Maryam punya anak tanpa suami. Maka malaikat datang, bisa jadi maksudnya malaikat Jibril atau sekelompok malaikat memberitahu kepada Maryam. Mereka berkata, Innallaha, atau malaikat tersebut berkata, Innallaha yubashshiruki, sungguhnya Allah beri kabar gembira kepada engkau. Ini kabar gembira bagi engkau, ya. Kabar gembira. Namun kalau kita baca dalam surat Maryam, Maryam mendapat kabar ini dia setengah mati. Karena dia berpikir apa yang harus aku katakan kepada manusia. Jadi Maryam kan dia menjauh, dia beribadah menyendiri, tahu-tahu hamil. Apa kata orang coba? Makanya dalam surat Maryam dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ketika dia melahirkan dia bilang, seandainya saya meninggal sebelum peristiwa ini dan aku menjadi orang yang dilupakan, ya. Karena dia tahu konsekuensi dia menjauh beribadah. Orang kenal dia sebagai wanita soleha, tiba-tiba pulang bawa anak, kira-kira apa kata manusia? Nggak bisa ngomong dia, ya. Maka ini kabar gembira tapi berat bagi Maryam, ujian tersendiri. Maka Jibril berkata, Innallaha yubashshiruki, Allah berikan kepada engkau kabar gembira. Kabar gembira apa? Bikalimatin minhu, yaitu dengan kau akan punya anak yang tercipta dari kalimat dari Allah, yaitu Allah berkata kun, ya. Makanya Nabi Isa adalah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida wa anna Isa, siapa yang bersaksi bahwasanya Isa adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, yaitu maksudnya Allah ciptakan Nabi Isa dengan kata apa? Kun. Kun, kemudian jadi apa? Fayakun, maka jadi. Tanpa harus ada suami, tanpa harus ada sperma, ya. Allah ciptakan dengan kalimat jadi, maka jadilah. Anak tersebut ismuhu, ya. Namanya adalah Al-Masih Isa. Al-Masih Isa. Al-Masih, apa maknanya Al-Masih? Al-Masih ada yang makna dari bahasa Ibrani dari Al-Misih, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun penunjukan dalalah dari makna Al-Masih, maka banyak pendapat. Saya sebutkan di antaranya mengatakan Al-Masih dari mashah. Mashah maksudnya ganteng. Nabi Isa itu apa? Tampan. Ini anak ini tampan. Ini suatu kegembiraan seorang ibu punya anak yang apa? Yang tampan, menyenangkan dilihat, ya. Ada yang mengatakan Al-Masih maksudnya adalah Al-Mamsuh bid-Duhan. Dahulu orang-orang Bani Israel kalau ingin mengangkat seorang alim, maka dikasih minyak tertentu. Artinya seakan-akan Allah mengatakan orang ini, anakmu ini akan menjadi orang yang sangat alim, selayaknya pendeta-pendeta yang ada di kalangan Bani Israel, yang mereka kalau ingin dikukuhkan jadi seorang pendeta dikasih minyak tertentu. Ini pendapat. Pendapat yang lain yang mengatakan Al-Masih maksudnya likathrati siyahatihi, karena Nabi Isa sering berjalan di atas muka bumi. Disebutkan Nabi Isa alaihissalam tidak punya tempat tinggal, dia selalu berdakwah. Satu tempat
ke tempat lain. Nabi Isa miskin alaihissalam. Pergi ke tempat lain. Makanya dikatakan Nabi Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ditafsir oleh para ulama dengan dua tafsiran, yaitu qadha'an li hawaijin nas wa mu'alliman lil khair. Yaitu dia selalu mengajarkan kepada kebaikan dan selalu memenuhi kebutuhan orang. Jadi dia jalan kemana ketemu orang miskin dia bantu, ketemu orang ini dia bantu. Jadi dia tidak menetap berpindah-pindah terus. Dia sering berjalan berdakwah dan membantu banyak orang. Itu Nabi Isa. Makanya disebut Al-Masih, yaitu yang sering berjalan ke sana kemari, tidak menetap pada satu tempat. Di antara tafsir Al-Masih, ada yang mengatakan Al-Masih yaitu mamsuhul qadamain. Itu Nabi Isa alaihissalam kakinya tidak seperti kita. Kita kaki ada akhmus, ada telapak kaki kan masuk ke dalam. Nabi Isa tidak, kakinya datar. Kakinya apa? Datar. Ini pendapat. Dia anak bayi ini beda. Kakinya tidak ada cekungannya di telapak kaki, tapi dia datar. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Masih, ini mungkin pendapat yang paling kuat, Al-Masih karena yamsah. Al-Masih, ya, kalau Masih fa'il bisa maknanya maf'ul, bisa maknanya fa'il. Ya. Dan kalau tafsir yang terakhir yang disebutkan Al-Masih maknanya masih, yaitu yang menyentuh. Karena Nabi Isa menyentuh orang-orang sakit maka sembuh. Dia menyentuh orang sakit maka orang itu tersebut sembuh. Akan kita sebutkan dalam ayat, dia sentuh orang buta sembuh, orang kena penyakit baros sembuh, ya. Bahkan orang yang mati disentuh bisa hidup kembali. Maka disebut dengan Al-Masih. Dan kita tahu bahwasanya yang digelari dengan Al-Masih ada dua, Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Adapun kalau Al-Masih Dajjal, pendapat yang lebih kuat disebut Al-Masih karena dia mamsuh, yaitu fa'il maknanya maf'ul, yaitu al-mamsuh, yaitu mamsuhu al-ain, al-yumna, mata kanannya tidak ada. Jadi Dajjal itu mati cuma satu sebelah kiri, bukan tengah gini ya. Seperti orang gambar, enggak. Matanya sebelah kiri. Sebelah kanan ini tertutup kayak kulit, tidak ada matanya. Yang sebelah kiri pun mata cuma satu, itu pun tidak normal. Maka disebut al-mamsuh, yaitu seakan-akan matanya tertutup. Ya. Tertutup seakan-akan ada kulit di sini, tidak ada lubang matanya, tertutup. Itulah Dajjal. Ya. Sehingga digelar dengan Al-Masih, dan insya Allah di akhir zaman akan terjadi pertarungan antara Al-Masih, kedua Al-Masih tersebut. Nabi Isa Masihul Huda dan Dajjal Masihul Ad-Dhalalah. Dan ada yang mengatakan juga Masih Dajjal, kenapa? Karena dia yamsahul ard, berjalan di sana ke sana kemari untuk melakukan kerusakan. Kalau Nabi Isa berjalan ke sana kemari untuk membantu orang miskin, orang susah, untuk berdakwah. Kalau dia berjalan ke sana kemari untuk mendakwahkan dia adalah Tuhan. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ma min baladin illa sayta'uh Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjakin oleh Dajjal. Dajjal akan menginjakkan kakinya di situ. Kecuali Mekah dan Madinah. Yaitu Dajjal kemana-mana dalam 40 hari dia berjalan kemana-mana untuk mencari pengikut dan mendakwahkan, memproklamirkan dia adalah Tuhan. Nah di akhir zaman yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa setelah diangkat oleh Allah akan turun di akhir zaman, kemudian berperang melawan Dajjal, dan disitulah hancurlah binasalah Dajjal, terkena tombak Nabi Isa, kemudian dia melebur, meleleh seperti garam yang meleleh di air. Dua-duanya disebut dengan Al-Masih, namun satunya Masihul Huda, Al-Masih yang membawa petunjuk, satunya Masihud Dhalalah yang membawa kesesatan. Ini disebut Al-Masih. Kemudian Isa bin Maryam. Namanya Isa bin Maryam. Orang Arab dahulu menisbahkan kepada seorang kepada ibunya dengan beberapa sebab, di antaranya ayahnya tidak diketahui. Tidak diketahui. Fulan bin umminya, ya. Fulan bin umminya. Kenapa? Ayahnya mungkin entah siapa, entah pergi, tidak diketahui ayahnya. Sampai disebut ada seorang Arab disebahkan kepada ibunya dalam waktu yang lama, akhirnya ketahuan bapaknya belakangan, baru dinisbahkan kepada bapaknya. Atau seorang ketahuan bapaknya tapi yang terkenal ibunya, maka mereka menisbahkan sang anak kepada ibunya karena ibunya yang terkenal, seperti disebut si Fulan bin Fulanah, ya. Bapaknya ada, cuma ibunya terkenal, jadi disebut bin Fulanah, ya. Seperti ketika
seperti ketika Umar bin Khattab, seperti Hamzah ketika berduel dengan Siba, maka Umar mengejek Siba, dia mengatakan, ya Siba ibnu Ummi Anmar, Siba putranya Ummu Anmar, muqatti'atul buzur, ibumu Ummu Anmar itu tukang sunat ya, tukang jagal, tapi jagal sunat perempuan ya. Jadi dia Hamzah mengejek musuhnya Siba. Akhirnya terjadi pertempuran, akhirnya Siba pun tewas ya. Atau untuk membedakan seperti anaknya Ali bin Abi Thalib yang disebut Ibnul Hanafiyah ya, Ibnul Hanafiyah ya. Karena tidak dibilang Ibn Ali karena Ali bin Abi Thalib yang seperti Hasan bin Ali, Husain bin Ali itu dari Ali dengan istri Fatimah. Ya. Ali punya istri lain dari Hanafiyah, maka anaknya dinisbahkan kepada yang lain, bukan putrinya Fatimah, dinisbahkan kepada Hanafiyah. Tapi intinya, adapun Nabi Isa alaihissalam dinisbahkan kepada ibunya karena dia tidak punya bapak, karena tidak punya bapak. Maka disebut Isa bin Maryam. Namun malaikat mengabarkan kepada Maryam, tenang aja bahwasanya anakmu ini wajihan, dia terpandang atau terhormat. Wajih itu terpandang, terhormat, dimuliakan. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Musa, wa kana indallahi wajiha. Wa kana indallahi wajiha. Sungguhnya Musa itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu yang kemuliaan. Ada orang punya kedudukan di sisi raja, ada orang punya kedudukan di sisi pejabat, ada orang punya kedudukan di sisi kerabatnya. Enggak. Ini Isa punya kedudukan di sisi Allah. Bisa jadi seorang punya kedudukan di sisi Allah dan tidak punya kedudukan di sisi manusia, enggak ada masalah. Yang penting punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan di antara bukti kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, Nabi Musa berdoa agar waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah saudaraku Harun menjadi rasul untuk menemaniku berdakwah. Maka doa Nabi Musa langsung dikabulkan. Dia bukan minta kepada Allah agar saudaranya Harun, kakaknya Harun menjadi orang soleh saja, tapi agar Harun bukan menjadi wali saja. Berdoa, ya Allah jadikanlah kakakku wali. Bukan itu. Dia minta agar kakaknya menjadi rasul. Mana kedudukannya lebih tinggi? Rasul atau wali? Rasul. Tapi karena yang minta Nabi Musa alaihissalam dan dia punya kedudukan di sisi Allah, Allah kabulkan. Karena Allah berkata, wa kana indallahi wajiha. Musa punya kedudukan di sisi Allah. Nabi Isa juga punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang aja kalau punya kedudukan di sisi pejabat, bangganya luar biasa. Punya kedudukan di sisi orang kaya, punya kedudukan di kampung, ya. Meskipun di kota tidak punya kedudukan, tapi kalau pulang kampung dihormati. Ini kedudukan di mata makhluk. Bagaimana dengan Nabi Isa yang punya kedudukan di sisi Allah? Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia punya kedudukan di dunia, jadi seorang rasul. Allah akan angkat dia menjadi seorang rasul. Wal akhirah, dan di akhirat dia termasuk ulul azmi minar rusul. Yang manusia akan datang kepada Nabi Isa untuk akan memberi syafaat ya. Seorang yang mulia ya. Kemudian juga Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman di dunia. Kemudian akan memerangi Dajjal, dan itu dia dalam kondisi mulia ya, karena dia berjihad membawa kaum muslimin bersama Imam Mahdi, kemudian berjihad melawan Dajjal dan para pengikutnya. Dan Dajjal kita diikuti oleh orang Yahudi banyak, maka akhirnya mereka pun dibinasakan oleh Nabi Isa dan kaum muslimin di zaman tersebut. Maka dia orang yang mulia. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Itu Allah akan berikan perhatian khusus kepada Nabi Isa. Makanya Allah berkata, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami kuatkan Nabi Isa dengan Jibril. Jibril menemani Nabi Isa. Dalam kondisi-kondisi sulit, Jibril mendampingi Nabi Isa alaihissalam. Taib. Di antara kemuliaan Nabi Isa, Allah berfirman atau malaikat mengabarkan kepada Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi. Isa ini akan berbicara dengan manusia ketika dalam gendongan. Dan ini
adalah salah satu mukjizat Nabi Isa yang tidak tersebutkan dalam Injil yang ada. Kita buka Injil Lukas, Matius, Yohanes dan Injil Markus, 4 Injil yang ada yang diakui, tidak disebutkan tentang mukjizat Nabi Isa bisa berbicara di waktu masih kecil. Jadi ini menunjukkan kekurangan Injil, ya. Disebutkan dalam sebagian Injil, namun Injil yang tidak diakui. Karena mereka punya Injil itu puluhan banyak. Kemudian disortir oleh para pendeta, puluhan tersebut dibuang, yang terima cuma berapa? 4. Di antara Injil yang disortir ada menyebutkan Nabi Isa berbicara waktu masih kecil. Padahal berbicara Nabi Isa masih kecil. Maka kita bilang, kita umat Islam lebih mengutamakan, memuliakan Nabi Isa daripada mereka. Di antara buktinya, kita menyebutkan mukjizat yang mereka tidak sebutkan. Yang tidak ada dalam Injil, maksudnya Injil yang ada sekarang diakui, Injil Matius, Markus, Yohanes, ya, Lukas, ya, ini tidak disebutkan tentang Nabi Isa bisa berbicara ketika masih kecil. Dan mukjizat ini harus ada. Ketika tidak disebutkan ada kekurangan. Kenapa? Karena dalam aturan Bani Israel, wanita yang berzina dirajam. Wanita yang berzina dirajam. Kemudian Maryam punya anak tanpa suami, maka 100% dia akan dituduh berzina. Apa yang bisa membuat dia selamat? Akhirnya dia tidak dihukum oleh Bani Israel. Tidak ada cara lain kecuali ada mukjizat yang menyelamatkan dia. Mukjizat tersebut itu apa? Yaitu putranya Isa ngomong bahwasanya ibu saya tidak berzina. Nah, seharusnya mukjizat ini penting. Karena kalau kita bawakan cerita tentang kisah Maryam dalam Injil, ya tanpa ada bahwasanya Nabi Isa bisa berbicara masih kecil, harusnya Maryam dirajam, harusnya Maryam dirajam. Ya, oleh karenanya ini adalah kelebihan Al-Quran dibanding Injil yang ada sekarang, bahwasanya Allah menyebut tentang satu mukjizat, bahwasanya Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Apa fungsi Nabi Isa berbicara masih kecil, masih dalam gendongan? Fungsinya banyak, di antaranya tadi untuk tabri'ah li ummihi, untuk menyelamatkan ibunya dari tuduhan yang tidak benar, membela ibunya dari tuduhan bahwasanya ibunya berzina. Sebagian orang Yahudi menuduh ibunya apa? Berzina. Makanya Nabi Isa disebut ibnu zina. Nabi Isa di mata orang Yahudi disebut sebagai anak apa? Anak zina. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Makanya dalam surat Maryam, ketika mereka datang kepada Maryam, mereka berkata, kaumnya berkata, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya." Engkau telah melakukan kemaksiatan yang besar. "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah." Kau kenapa bisa begini? Wahai Maryam, bapakmu yaitu Imran orang baik, ya, bukan bapaknya Maryam si Imran, yaitu pemimpin para ahli ibadah ketika zaman itu, para pendeta di zaman itu. Dan ibumu Hannah bukanlah wanita pezina. Kok bisa kamu jadi wanita pezina? Fa asyarat ilaih, maka Maryam menunjukin, suruh ngomong sama Isa. Mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita mau bicara sama anak masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menyuruhku untuk salat dan mensucikan diriku selama aku masih hidup. Ya, wa barram bi walidati, dan menyuruhku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Walam akun jabbaran syaqiyya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak menjadikan aku hamba yang sombong, ya, terhadap orang tua, ya, dan semena-mena, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya fungsi Nabi Isa ketika berbicara masih kecil diantaranya menyelamatkan ibunya dari tuduhan berzina supaya tidak dirajam. Yang kedua, membuktikan bahwasanya dia adalah seorang nabi dan rasul dan dia mendakwahkan tauhid. Kemudian wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan dia juga berbicara di masa kahla. Kahla itu adalah umur 30-an ke atas sampai 40, disebut masa kahal. 30 sampai 40 ke atas disebut syekhukhah. Karena Nabi Isa disebutkan dia diutus menjadi seorang nabi ketika umur 33 atau sekitar 30-an, ya. Beliau seorang nabi sekitar umur 30-an.
Taib. Nabi Isa ada yang mengatakan dia cuma berbicara ketika masih kecil, kemudian dia diam, tidak berbicara lagi. Dia sekedar berbicara sebutuhnya. Bukan Nabi Isa sejak kecil ngobrol terus, main-main ngobrol terus, enggak. Jadi dia berbicara cuma sewaktu itu. Taib, kita lanjutkan. Jadi Nabi Isa disebutkan oleh sebagian ulama, dia bukan sejak kecil berbicara terus sampai besar, enggak. Tapi dia berbicara ketika masih kecil saja karena ada keperluan. Setelah itu dia hidup normal. Sampai kemudian dia anak biasa, kemudian ketika umur 30-an diangkat menjadi seorang rasul. Ketika diangkat sebagai seorang rasul, maka dia berbicara dengan pembicaraan khusus, yaitu pembicaraan yang isinya wahyu. Maka di sini Allah mengatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia berbicara kepada manusia ketika masih digendong dan ketika sudah umur 30-an. Bukan berarti di antara ini dia tidak bisa berbicara. Tapi dia bisa berbicara cuma pembicaraan biasa sebagaimana manusia normal. Dikhususkan penyebutan kecil karena anak kecil bisa berbicara ajaib. Kemudian dikhususkan ketika umur 30-an karena ketika itu baru turun wahyu kepadanya sehingga dia berdakwah. Ini Nabi Isa alaihissalam. Makanya disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan kita tahu anak-anak yang bisa ngomong masih kecil cuma beberapa orang. Dalam satu riwayat kita Rasulullah SAW lam yukallimun an-nasa fil mahdi illa thalatha. Tidak ada yang berbicara dengan omongan biasa ketika masih kecil kecuali 3 orang. Datang dalam riwayat ada yang keempat, ada yang kelima, tapi intinya cuma sedikit. Di antaranya yang berbicara ketika masih kecil adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua sahibu Juraij, kisah Juraij ketika dia dituduh berzina, maka ada anak, dia bilang ini anak zinanya, kemudian Juraij datang nyentuh dia, dia bilang, man abuk, bapakmu siapa? Saya dituduh sebagai bapakmu. Bapakmu siapa? Anak kecil ngomong, Ra'il ghanam, bapak saya pengembala kambing, bukan engkau. Terus enggak bisa ngomong lagi. Di antaranya juga anak kecil yang masih bisa berbicara ketika seorang ibu gendong anaknya, tiba-tiba lewat orang kaya, orang terpandang naik kuda mewah, kemudian ibunya mengatakan, ya Allah jadikanlah anakku seperti orang ini. Tiba-tiba anaknya berhenti netek, dia bilang, jangan ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian ada perempuan datang dipukulin, dituduh berzina. Ibunya bilang, ya Allah jangan jadikan anakku seperti orang ini. Tiba-tiba anaknya lagi netek, lepas lagi. Ya Allah jadikan aku seperti dia. Subhanallah. Akhirnya ibu tanya, kenapa? Ya. Jadi dia jawab ya. Yang keempat, ketika kisah Fir'aun atau Ashabul Ukhdud yang ingin membakar orang-orang beriman, dibuat parit, dinyalakan api, masukin minyak panas, kemudian dibakar. Ada seorang wanita ketika dia bawa anaknya, ketika dia mau masuk dia ragu-ragu. Kalau kafir selamat, kalau beriman dibunuh. Akhirnya dia gendong anaknya kemudian berbicara. Ibunda kau jangan ragu, innaki alal haq, kau di atas kebenaran. Akhirnya dia pun masuk dibakar. Ini di antara anak-anak yang masih kecil sudah berbicara, di antara Nabi Isa alaihissalam. Ini mukjizat ya. Jadi Nabi Isa disebut kenapa berbicara ketika masih kecil maupun dewasa atau umur 30-an, karena ketika umur 30-an diberi wahyu sehingga pembicaraan khusus. Wa minas salihin, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Subhanallah, Nabi Isa Rasul yang luar biasa, yang miskin, selalu kerjaannya membantu masyarakat, qada'anil hawaijin nas, selalu kesana kemari, ada yang perlu dia bantu. Makanya disebut dia Rasul yang berkah, mubarak, karena dia selalu memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin seperti keberkahan pohon korma seperti keberkahan seorang mukmin. Kata Nabi SAW, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Apakah pohon tersebut? Nakhlah, pohon korma. Kenapa pohon korma disamakan keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim? Karena pohon korma dari atas sampai bawah semuanya bermanfaat. Tidak ada satu bagian dari pohon korma kecuali bermanfaat. Kemudian manfaat buahnya ukuluha daim, senantiasa bisa dimanfaatkan. Pohon korma kalau dijadikan bisa dimakan sebagai balah, bisa dimakan sebagai rutab. Kalau jadi korma disimpan sampai beberapa tahun, bisa kuat dimakan sehingga bisa dimanfaatkan setiap saat. Nah, hendaknya seorang muslim seperti itu, dimanapun dia berada, dia memberi manfaat kepada dirinya sendiri, manfaat kepada istrinya, manfaat kepada anak-anaknya, manfaat kepada ayah ibunya, manfaat kepada kakak adiknya. Dia berusaha memberikan manfaat karena itu keberkahan bagi dia. Dan itulah ladang pahala yang besar. Kata Rasulullah SAW,
khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam hidup ini lihat contohnya Nabi Isa. Nabi Isa dia mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah di mana pun berada. Dua tafsiran, ada yang qada'an li hawaijin nas, kemana-mana selalu bantu orang. Yang kedua, mualliman lil khair, selalu mengajarkan apa? Kebaikan. Selalu mengajar kemana-mana kasih nasihat, kemana-mana kasih nasihat. Apa yang bisa diberi nasihat sekarang dia kasih. Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka seorang berusaha ya dalam hidup ini bermanfaat bagi yang lainnya. Makanya Nabi Isa wa minas sholihin, termasuk orang yang saleh. Di antara kesolehannya dia berkah dimanapun dia berada alaihissalam. Ketika dikabarkan demikian, maka Maryam heran. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya Rabbku, bagaimana saya punya anak sementara saya tidak disentuh oleh seorang laki pun, tidak disentuh dengan cara syar'i maupun cara haram. Saya tidak punya suami dan saya juga tidak berzina. Ya. Saya bagaimana bisa punya anak? Artinya Maryam ingin tahu gimana caranya ya. Karena ini hal yang aneh. Di sini lam yamsas mas dalam bahasa dalam Al-Qur'an berhubungan intim diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang apa namanya yang sopan, seperti sentuh. Mas. Disebut juga dalam bahasa Arab juga disebut dengan mubasyarah. Mubasyarah itu persentuhan kulit dengan kulit ya. Kata Allah Subhanahu misalnya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian bersentuhan kulit dengan istri sementara kalian sedang i'tikaf. Maksudnya kalian jangan berjima dengan istri ya, sementara kalian apa namanya dalam kondisi i'tikaf. Demikian juga lamas itu sentuh sama. Au lamastumun nisa, atau kalian berhubungan intim dengan apa? Wanita. Jadi Quran ketika menyebutkan kata-kata dengan kata-kata yang sopan ya. Kata-kata sopan jima diungkapkan dengan sentuhan-sentuhan. Sentuhan mas, lams atau mubasyarah mubasyarah. Sampai Al-Qur'an ketika nyebut tentang buang hajat ya apa namanya Allah sebutkan gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu au ataitumul ghaid al-ghaid. Ya, al-ghaid itu maknanya adalah dataran yang rendah untuk dijadikan tempat buang hajat. Ya. Atau kalian mendatangi al-ghaid. Jadi Allah tidak mengatakan buraz misalnya kotoran, enggak. Jadi dalam Al-Quran disebut kata-kata yang baik untuk mengungkapkan sesuatu yang buruk. Seperti kita bagus, kita bilang mau ke belakang ya. Mau ke belakang kan bagus, tapi kalau mau kemana, mau ngomong nggak enak. Mau kemana? Ke belakang. Orang ngertilah ke belakang. Tidak apa-apa. Jadi perlu kata-kata yang sopan itu baik ya. Jadi kalau selama ada kata yang enak didengar, kita gunakan kata enak tersebut ya. Kata enak tersebut ya. Kalau selama ada kata yang enak, jangan pakai kata yang kasar ya. Mau kemana? Buang hajat. Ya, buang hajat juga agak, tapi ya oke lah. Ya. Tapi ke belakang lebih bagus, ke belakang ya. Dulu anak saya kalau buang hajat dia bilang mau i'o. Mau i'o ya. Jadi saya pernah ngisi pengajian di Malaysia, di Kuala Lumpur, di hotel. Di orang Malaysia kata butuh itu nggak baik, butuh itu jelek maknanya ya. Kayak kemaluan maknanya kalau nggak salah. Dia bilang Ustaz ceramah jangan bilang butuh ya. Ya. Maksudnya kalau butuh diganti dengan perlu atau mau. Punya keperluan. Saya bilang insya Allah. Karena orang Malaysia dengarnya nggak enak. Saya ceramah lah, saya lupa. Saya lupa. Karena bahasa Indonesia kalau bilang butuh beda dengan perlu ya enggak? Butuh itu keperluan yang apa? Dalam, mendesak. Kita butuh kepada Allah kan beda. Saya ceramah. Saya turun kata dia Ustaz, ente sebut 26 butuh katanya. Bahasa artinya ini saya lupa. Saya padahal sudah berusaha merubah menjadi kita kalau perlu, tapi kan bahasa Indonesia tuh enggak enak, perlu beda dengan apa?
Ini kira cerita aja. Jadi kalau bisa bahasa disopankan kita apa? Sopankan. Ya. Seperti Al-Quran ketika menyebut tentang hubungan intim mereka, Al-Quran Allah sebut dengan almas, al-lams, al-mubasyarah. Dalam ayat yang lain, fa'tu harsakum datangi istri kalian, maksudnya sawah ladang kalian. Baik, walam yamsasni basyar. Bagaimana saya punya anak sementara saya tidak pernah digauli tidak pernah disentuh oleh seorang laki pun. Malaikat berkata, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dalam ayat yang lain, qala kadzalika huwa alayya hayyin, qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dalam ayat sebelumnya ketika terkait dengan Zakaria dan Yahya Allah mengatakan yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Di sini yakhluq menciptakan karena keajaiban pada kisah Maryam lebih ajaib daripada kisah apa? Yahya dan Zakaria. Zakaria punya Yahya ajaib tapi lebih ajaib Maryam punya anak tanpa suami. Makanya di sini digunakan yakhluq, di sebelah sana disebutkan yaf'al, melakukan. Idza qada amran fa innama yaqulahu kun fayakun. Jika Allah menetapkan suatu perkara, maka Allah hanya berkata jadi maka jadilah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Baik, malaikat lanjutin di antara sifat Nabi Isa alaihissalam yang akan lahir. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah akan mengajarkan kepada Isa Alkitab dan Al-Hikmah dan Taurat dan Injil. Apa makna Alkitab di sini? Ada yang mengatakan 3 pendapat. Ada yang mengatakan Alkitab di sini maksudnya adalah tulisan, dan ini pendapat Ibnu Katsir. Yaitu Allah akan mengajarkan Isa bisa menulis. Tanpa harus ada yang mengajarkan dia, tanpa guru dia bisa nulis. Dia bisa nulis, dia bisa baca, ini suatu keajaiban ya. Ya ayyuhal kitab. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua maksudnya Alkitab sini maksudnya kitab suci yang lain selain daripada Taurat dan Injil. Ini pendapat kurang kuat. Pendapat yang ketiga maksudnya Allah akan ajarkan dia kitab suci. Kemudian Allah sebutkan secara kitab suci tersebut di antaranya adalah Injil dan Taurat. Ini penyebutan umum, kemudian penyebutan khusus. Adapun Ibnu Katsir menyebutkan Alkitab sini maksudnya adalah tulisan. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, dan Allah akan ajarkan kepada al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah syariat terkait dengan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau al-hikmah di zaman Nabi disebut dengan sunnah. Al-hikmah ditafsirkan sunnah, ya. Ya. Ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, ya. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah Al-Qur'an wal hikmah, maksudnya sunnah-sunnah Nabi. Kalau al-hikmah di zaman Nabi disebut sunnah, maka kita boleh katakan ini sunnah-sunnah Nabi Isa. Maksudnya hikmah ini sunnah-sunnah Nabi Isa di zaman Nabi Isa, maksudnya syariat Nabi di zaman Nabi Isa wal hikmah. Ada yang al-hikmah maksudnya Allah ajarkan kebijakan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bagaimana bersikap yang benar. Wat Taurat wal Injil, kami juga ajarkan kepada Taurat dan Injil. Jadi tidak perlu Nabi Isa diajarin orang. Jadi enggak perlu ada pendeta ngajar dia dari Bani Israel, dia ngerti Injil. Karena yang ngajar langsung siapa? Allah. Kemudian dia punya ilmu tersendiri yang tidak dimiliki oleh pendeta-pendeta Bani Israel ketika itu adalah Injil. Karena Injil khusus buat Nabi Isa alaihissalam. Inilah di antara sebab kenapa disebutkan pendeta-pendeta Bani Israel hasad kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa ya, lebih hebat dari mereka. Nabi Isa ngerti Taurat dan Nabi Isa ada Injil yang mereka tidak tahu. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Kemudian di antara keutamaan Nabi Isa, wa rasulan ila Bani Israel, dan dia akan menjadi seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa tidak diutus kepada siapapun, dia hanya diutus kepada Bani Israel. Makanya di antara yang menyebabkan orang-orang Yahudi benci kepada Nabi Isa banyak hal. Kenapa orang Yahudi benci kepada Nabi Isa? Sampai sebagai pendeta-pendeta mereka meludah salib, benci. Di antaranya pertama, pendeta-pendeta zaman itu hasad kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa alaihissalam berilmu tanpa ada yang ngajari, kemudian
dia bersahaja, kemudian hasad lain. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam tidak sebagaimana harapan. Mereka berharap Nabi terakhir itu akan membuat mereka berjaya, mengeluarkan mereka dari penjajahan Romawi. Nabi Isa dilahirkan di zaman penjajahan apa? Romawi. Yang berkuasa Romawi. Dan Nabi Isa ketika berdakwah tidak pernah singgung tentang masalah politik, enggak pernah dia. Dia enggak pernah berbicara tentang kekuasaan. Yang dia bicarakan tauhid, akhlak, tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Enggak pernah berbicara dengan tentang kekuasaan, mengajak orang untuk menggulingkan pemerintahan, enggak pernah. Sehingga Yahudi juga jengkel. Harusnya Nabi yang terakhir ini yang mereka harapkan seperti Nabi Daud yang jadi raja dan sebagaimana. Yang ketiga yang buat mereka hasad dengan Nabi Isa adalah apa namanya memansuhkan sebagian hukum. Menurut mereka bahwasanya Taurat tidak bisa dimansuhkan hukumnya. Sementara Nabi Isa ternyata dalam ayat nanti disebutkan wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, aku akan menghalalkan sebagian yang haramkan bagi kalian. Yang keempat, kenapa Nasara sekarang dibenci oleh orang Yahudi? Ini bukan berkata Nabi Isa, tapi Nasara. Yang terakhir Nasara kenapa dibenci oleh Yahudi? Karena Nasara menjadikan agama Nasrani menjadi agama internasional. Padahal Nabi Isa khusus buat siapa? Bani Israel. Ya. Ini Yahudi sekarang benci karena mereka ingin agama mereka spesial. Tidak usah masuk luar masuk ke dalam, enggak. Tapi agama Nasrani, agama semua orang boleh jadi agama Nasrani. Yahudi enggak. Orang Yahudi yang boleh beragama apa? Yahudi atau keturunan Yahudi. Ya, kalau sudah jadi agama internasional ya tidak spesial lagi. Tidak spesial lagi. Makanya disebutkan oleh mereka kenapa Paulus tidak suka dengan asalnya tidak suka. Paulus kan Yahudi, tidak suka dengan Nasrani, dia masuk untuk merubah karena di antara ini pendapat sebagian ulama karena dia tidak suka ketika Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Makanya Allah mengatakan Nabi Isa khusus Bani Israel wa rasulan ila Bani Israel. Khusus untuk Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Nabi Isa berkata memproklamirkan di hadapan umatnya, sungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Rabbku. Perhatian, dari Rabbku. Dia utusan Rabb. Dan Nabi Isa selayaknya Rasul-Rasul yang lain diutus kepadanya kitab suci Injil. Nah, kalau dia Tuhan dia enggak perlu bawa kitab suci, dia ngomong langsung, paham? Ketika dia bawa kitab suci sebagaimana kitab nabi-nabi yang lain. Nabi Musa bawa Taurat, Nabi Ibrahim suhuf Ibrahim, Nabi Muhammad Al-Qur'an. Kalau dia adalah anak Tuhan atau dia itu Tuhan sendiri, dia tidak perlu bawa kitab suci. Dia langsung aja ngomong, langsung keluar semuanya firman Allah langsung karena dia ya Allah itu sendiri. Tapi ketika dia membawa kitab suci, saya bawa kitab suci menunjukkan dia utusan. Beda antara utusan dengan yang mengutus. Maka dia berkata, Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Rabbku. Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Di antara ayat-ayat mukjizat jadi qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, itu aku telah datang dengan membawa mukjizat. Ayat di sini artinya mukjizat. Ayat di sini meskipun mufrad tapi dia maksudnya jenis. Itu jenis mukjizat, yaitu maknanya aku datang kepada kalian dengan bawa jenis-jenis mukjizat. Di antara mukjizat tersebut, anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri. Aku akan membuat untuk kalian dari tanah liat berbentuk burung. Fa anfukhu fihi, kemudian aku tiup fayakunu tayran biiznillah, kemudian terbang menjadi daging burung beneran. Tapi kata Nabi Isa biiznillah, dengan izin siapa? Allah. Izin kauni maupun izin syar'i, ya, karena membuat patung mungkin dilarang tapi Allah mengizinkan karena untuk membuat mukjizat. Ditiup maka terbang. Ya, bukan Nabi Isa yang menciptakan tapi semua dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, dan aku menyembuhkan al-akmah. Al-akmah ini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan al-a'sha, ada yang mengatakan al-a'mash, ada yang mengatakan maksudnya orang yang hanya bisa lihat di siang hari, tidak bisa lihat di malam hari. Ada yang mengatakan sebaliknya, kalau siang hari enggak bisa lihat, malam hari justru bisa melihat. Ini tidak kuat dengan cahaya yang besar. Ada yang mengatakan dia bisa melihat tapi dengan sulit, itu namanya akmah. Ada yang mengatakan sejak lahir buta. Sejak lahir apa? Buta. Ini pendapat yang lebih kuat. Al-akmah maksudnya al-a'ma. Bukan buta belakangan, sejak lahir sudah apa, Bu? Buta. Artinya Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit
orang buta. Disentuh langsung bisa melihat. Sentuh langsung bisa melihat. Kemudian wal abros. Al abros diartikan apa sebentar? Sopak, itu sopak ya. Penyakit sopak tahu? Abros itu bukan kusta sebenarnya. Sopak itu kusta kan? Menurut ulama sopak itu bukan abros itu bukan kusta. Abros itu yang berkulit putih. Mungkin orang bilang albino ya. Jadi ada dua model, ada yang rata, ada yang dalam. Jadi daging menjadi ke dalam. Ya, mungkin yang kita sering lihat yang putih aja. Jadi bukan kusta maksudnya. Abros. Ketika itu penyakit itu tersebar di zaman Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa kalau sentuh langsung apa? Sembuh. Dan mereka tidak punya obat. Tidak ada yang bisa membuat orang buta bisa melihat lagi. Tidak ada orang punya penyakit baros yang putih kemudian sampai bahkan kulit menjadi mencengkung ke dalam bisa sembuh. Enggak ada. Lebih hebat lagi, wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan yang mati dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dihidup, ditanyain, sudah ngobrol mati lagi ya. Ada yang mengatakan sampai hidup, ke hidup normal kemudian mati lagi. Intinya Nabi Isa bisa menghidup orang yang mati. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, demikian juga Al-Qurtubi, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, sebagaimana saya sudah pernah sampaikan sering dalam pengajian saya, bahwasanya para nabi diberikan mukjizat dengan sesuatu yang sedang viral di zaman tersebut. Dan sedang viral di zaman tersebut adalah masalah kedokteran, masalah medis. Orang sedang berbangga-bangga dengan pengobatan. Lagi mungkin lagi herbal lagi lagi alternatif, lagi rame. Maka Nabi Isa diberi mukjizat yang mengungguli semuanya, yang di mana ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib di zaman tersebut. Ternyata Nabi Isa cuma sentuh sembuh. Sebagai bukti dia adalah utusan Tuhan. Buta tidak ada yang bisa sembuhkan. Baros tidak ada yang bisa sembuhkan. Orang mati hidup lagi tidak ada yang bisa. Dokter pakai apapun, pakai listrik, pakai apa, pakai tiang listrik, pakai nggak akan hidup lagi. Tapi Nabi Isa sentuh, hidup. Untuk membuktikan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum." Sungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan bawa mukjizat dari Rabbku. Apa mukjizatnya? Saya bisa bikin burung tiup jadi burung beneran. Tanah liat jadi burung. Unsur tanah berubah menjadi unsur daging, luar biasa. Sebagai Nabi Isa, Nabi Musa tongkat jadi apa? Ular. Kayu jadi ular. Ini tanah jadi burung terbang. Di antaranya bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit baras, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi semua Nabi Isa berkata biiznillah. Jadi dia bukan Tuhan, dia mengatakan anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Ini bantahan kepada orang Nasara. Aku datang bawa mukjizat dari siapa? Dari Allah, bukan saya bisa bikin sendiri, enggak bisa. Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku bisa begini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat yang lain, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku juga bisa mengabarkan kepada kalian apa yang kalian sedang makan. Saya sekarang di sini, itu sedang makan apa saya tahu. Bukan apa yang dia makan, apa yang dia simpan, sembunyikan pun saya tahu. Nabi Isa tahu ya. Ada yang mengatakan, Nabi Isa mengatakan demikian dalam rangka untuk agar mereka tidak makan yang haram. Di antara mereka ada yang mencoba-coba makanan, tetapi saya tahu apa yang kalian makan. Saya tahu kalian juga apa yang kalian simpan. Artinya kalau kalian coba-coba simpan babi, saya tahu haram. Jadi apa yang diharamkan, kan di Bani Israel ada makanan yang diharamkan, tidak boleh. Seperti lemak tidak boleh dimakan ya. Nabi Isa mengatakan, saya tahu apa yang kalian sedang makan meskipun saya tidak di rumah kalian, dan saya yang tahu apa yang kalian sembunyikan di rumah kalian. Ini di antara dalil Nabi Isa tahu hal gaib. Hal gaib itu sesuatu yang tidak di hadapan dia tahu ya. Kemudian kata Nabi Isa, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kalian akan aku ini utusan Tuhan, in kuntum mu'min, kalau kalian benar-benar beriman. Apalagi mau diragukan? Ini semua bukti bahwasanya adalah saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sifat Nabi Isa, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan aku membenarkan Taurat. Aku jujur, kalau aku adalah rasul yang tidak benar, tentu aku akan kritiki Taurat. Ketika aku tahu isi Taurat tanpa harus diajarin, dan aku membenarkan isi Taurat, aku seperti nabi-nabi sebelumnya. Ini di antara dalil bahwasanya saya adalah seorang nabi sebagai nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya saya membenarkan Taurat.
Wa liuhilla lakum ba'dal ladzi harrima 'alaikum. Namun Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum Taurat. Ini di antara yang buat pendeta-pendeta Yahudi benci. Aku menghalalkan kepada kalian sebagian yang diharamkan. Haramna 'alaihim kulladzi dzufar wasyuhum. Ya, di antaranya mereka diharamkan makan lemak dan beberapa makanan yang lainnya. Ada yang mengatakan Nabi Isa kemudian menghalalkan sebagai bentuk keringanan bagi Bani Israel. Ini pendapat. Ada yang pendapat sebagian ulama mengatakan Nabi Isa tidak menghalalkan yang di Taurat, tapi ada pendeta-pendeta Yahudi yang mengharamkan sesuatu yang halal, padahal itu bukan hukum Allah. Maka Nabi Isa menjelaskan bahwasanya itu tidak haram, yang benar itu halal. Itu hanya dibuat-buat oleh pendeta Yahudi. Ini pendapat kedua. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, bahwasanya benar-benar Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum dalam Taurat. Wa liuhilla lakum ba'dal ladzi harrima 'alaikum. Aku menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan kepada kalian, sebagian makanan, sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian di Taurat aku halalkan. Karena aku seorang rasul dan ini lebih cocok buat kalian. Lebih relevan di zaman sekarang. Wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan membawa mukjizat dari Rabb kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Kalau takwa hanya kepada Allah, kalau taat kepada Allah dan kepada Rasul. Takwa enggak ada berkata bertakwalah kepada aku, Rasul enggak pernah. Rasulullah tidak pernah bertakwa kepada aku. Bertakwa selalu kepada siapa? Allah. Takwa kepada Allah. Kalau taat kepada Allah dan kepada Rasul. Bertakwa itu meninggalkan maksiat karena Allah, melakukan kebaikan karena Allah. Berusaha menjadikan penghalang dari diri seorang dari neraka jahanam. Takwa hanya kepada Allah. Huwa ahlut taqwa. Dialah yang paling berhak untuk ditakwain. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul maghfirah, dan zat yang paling mudah memberikan ampunan. Adapun wa ati'un, adapun taat, ati Allah, ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Makanya Nabi Isa berkata, "Fattaqullah", maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepada aku. Karena taat kepada aku sama dengan taat kepada Allah. Kemudian beliau tutup perkataannya, "Innallaha rabbi wa rabbukum." Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Kita sama-sama hamba. Kita sama-sama menyembah Allah. Fa'buduh, maka ibadahlah kepada Allah, bukan kepada aku. Innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi Nabi Isa berdalil dengan tauhid rububiyah. Karena Allah yang menciptakan saya dan kalian, karena Allah yang memberikan rezeki kepada saya dan kalian, karena Allah yang mengurusi saya dan kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratal mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ini bantahan kepada Nasara Najran yang menyembah Nabi Isa. Karena Nabi Isa tercipta, Allah jelaskan secara detail Nabi Isa diciptakan dari tidak ada menjadi ada, sempat mampir di perut seorang wanita, disusuin dari kecil jadi besar. Kalau Tuhan enggak begitu, Tuhan masa dari kecil jadi membesar? Tuhan apa seperti ini? Tuhan apa dari tidak ada menjadi ada, mampir di perut seorang perempuan? Tuhan apa seperti ini? Ini semua bantahan. Jadi saya diciptakan sebagaimana kalian diciptakan. Saya diberi rezeki sebagaimana kalian diberi rezeki. Saya diurusin sebagaimana kalian diurusin. Kalau gitu yang disembah siapa? Allah, bukan saya. Kalian tugas kalian taat aja kepada saya, taat dia sama saya, takwa kepada Allah, sembah kepada siapa? Allah. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Selain itu adalah jalan yang rusak. Menganggap Nabi Isa anak Tuhan, rusak. Jalan menyimpang. Menganggap Allah adalah Isa, Trinitas, satu sama dengan tiga, juga jalan yang menyimpang. Jalan yang benar cuma itu. Yang diibadai Allah, taat kepada aku. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab yang disampaikan oleh. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.